Rumah besar bergaya kolonial itu berdiri megah di tengah kawasan elit kota, dikelilingi taman luas dengan bunga-bunga tropis yang ditata rapi oleh tangan-tangan profesional. Disinilah Putri tinggal bersama suaminya, Randy. Rumah itu adalah warisan dari almarhum kedua orang tuanya yang telah lama meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Meski begitu, kenangan dan kasih sayang yang tertinggal dalam dinding-dinding rumah itu membuat Putri tetap merasa hangat dan terlindungi setiap kali ia pulang. Putri adalah sosok wanita dewasa yang memiliki segalanya: kecantikan, kecerdasan, dan wibawa. Ia bukan hanya pewaris kekayaan keluarga, namun juga pemilik sah sebuah perusahaan manufaktur besar yang telah dirintis sejak zaman kakeknya. Dalam usianya yang baru menginjak 35 tahun, Putri telah menjadi Direktur Utama PT Mandiri Jaya Abadi, perusahaan tekstil berskala nasional yang menghidupi ribuan karyawan. Gaya kepemimpinannya yang tenang dan penuh perhitungan membuatnya dikagumi banyak pihak, baik di kalangan internal maupun di mata publik. Di sisi lain, Randy, suami Putri, adalah pria yang sangat menawan. Bertubuh tegap dengan senyum percaya diri dan tutur kata yang sopan, Randy adalah tipikal pria yang mudah disukai siapapun. Mereka telah menikah selama 5 tahun. Randy dulunya seorang konsultan bisnis, namun setelah menikah dengan Putri, ia memilih membantu mengelola beberapa anak perusahaan yang berada di bawah payung grup milik keluarga Putri. Di mata orang luar, Randy adalah suami yang setia, selalu mendampingi Putri di setiap acara penting, dan tampak begitu menghormatinya. Di dalam rumah tangga mereka pun, tak ada satupun yang mencurigakan. Mereka saling tersenyum saat sarapan pagi, saling memberi pelukan sebelum berangkat kerja, dan menikmati makan malam bersama di balkon rumah setiap akhir pekan. Putri merasa beruntung memiliki Randy. Ia tak pernah menduga bahwa pria yang ia temui di salah satu seminar bisnis 4 tahun lalu itu, kini menjadi pendamping hidupnya. Randy datang dalam hidupnya di saat ia sedang terpuruk karena kehilangan orang tuanya. Sosok Randy yang dewasa dan bisa membuatnya tertawa kembali perlahan membuka hatinya. Dan ketika Randy melamarnya hanya setelah 6 bulan perkenalan, Putri menerimanya dengan penuh harapan. Selama 5 tahun pernikahan, Putri merasa kehidupannya lengkap. Mereka tak dikaruniai anak, bukan karena tak mampu, tetapi karena Putri merasa belum siap membagi fokusnya antara keluarga dan bisnis. Randy pun mendukung keputusannya dengan penuh pengertian. "Kapanpun kamu siap, aku siap jadi ayah," ucap Randy suatu malam ketika mereka berbicara di tempat tidur sambil memandangi langit-langit kamar. Kalimat itu cukup membuat Putri merasa tenang, dan yakin bahwa ia tidak salah memilih pasangan. Di rumah, Putri dan Randy memiliki staf yang lengkap. Ada Mbok Sarti yang setia menjaga rumah sejak Putri kecil. Ada Jaka, sopir keluarga yang juga membantu keamanan, dan 2 asisten rumah tangga lainnya. Semua bekerja dengan profesional dan loyal. Randy pun terlihat begitu akrab dengan para staf, bahkan sesekali bercanda dengan Jaka dan membantu Mbok Sarti membawa belanjaan ke dapur. Hal-hal kecil seperti itu membuat Putri semakin yakin bahwa Randy memang benar-benar mencintainya dan menerima kehidupan mereka apa adanya. Tak hanya dalam rumah tangga, dalam urusan bisnis pun Randy terlihat sangat mendukung. Ia kerap hadir dalam rapat direksi, memberikan masukan yang cerdas dan tajam. Para direktur lain pun mulai menghormatinya, meski mereka tahu Randy masuk ke lingkaran bisnis ini karena menikahi Putri. Namun, kehadiran Randy justru memberi nuansa segar dalam perusahaan. Putri sering merasa bersyukur karena punya partner yang bisa diajak berdiskusi kapanpun, bahkan di meja makan. Suatu pagi yang cerah, Putri duduk di kursi rotan balkon sambil menyeruput teh hangat. Angin semilir menyentuh wajahnya yang polos tanpa riasan. Ia menatap ke halaman taman yang mulai ramai dengan suara burung dan aktivitas tukang kebun. Tak lama, Randy datang dengan kemeja santai dan celana pendek, lalu mencium ubun-ubunnya. "Pagi, cantik. Udah bangun duluan, ya?" ucapnya lembut.
Putri tersenyum. Aku kangen pagi-pagi begini. Udah lama kita nggak duduk bareng sebelum ke kantor. Ya, kerjaan kamu makin gila akhir-akhir ini. Tapi aku bangga, Putri, ujar Randy sambil duduk di sebelah istrinya. Kamu tetap bisa jalankan semuanya. Ayah kamu pasti bangga kalau lihat kamu sekarang. Putri terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Aku cuma berusaha menjaga apa yang sudah mereka bangun. Aku nggak mau mengecewakan mereka. Randy meraih tangan Putri dan menggenggamnya erat. Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Kita jalan bareng. Momen seperti itu selalu membuat Putri percaya bahwa hidupnya sempurna. Tidak ada keraguan sedikitpun tentang kesetiaan dan ketulusan Randy. Ia yakin bahwa kebahagiaan ini adalah buah dari perjuangan dan pengorbanannya selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa cinta mereka telah melalui banyak hal dan akan terus bertahan. Setiap minggu, mereka rutin berolahraga pagi bersama di taman belakang, lalu sarapan dengan menu favorit Putri, nasi uduk dan telur balado buatan Embok Sarti. Mereka akan tertawa sambil bercengkrama, membicarakan masa depan, dan kadang-kadang bercanda soal punya anak atau liburan ke luar negeri. Momen-momen kecil seperti ini membentuk ikatan yang semakin kuat, membuat Putri merasa bahwa apapun yang terjadi di luar sana, rumah ini adalah tempat paling aman dan damai. Keluarga besar pun menyukai Randy. Para paman dan bibi Putri sering memuji betapa beruntungnya ia mendapat suami sebaik Randy. Bahkan Tante Rina, adik ibunya yang terkenal sangat pemilih, pernah berkata, Randy itu langka, Tri. Kamu harus jaga dia baik-baik. Kalimat itu menambah rasa percaya diri Putri, dan ia memang menjaga rumah tangganya sepenuh hati. Di kantor pun, para karyawan mulai terbiasa melihat kehadiran Randy yang kadang ikut turun ke lapangan. Randy mulai menangani ekspansi bisnis tekstil ke pasar digital, membuat banyak investor baru tertarik untuk bekerja sama. Putri sangat menghargai kerja keras Randy dan tak segan memberikan ruang lebih luas untuk suaminya mengembangkan ide-ide. Dalam rapat, ia bahkan mulai menyebut Randy sebagai partner strategis. Sebuah pengakuan yang membuat Randy terlihat bangga dan semakin semangat. Tak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran Putri bahwa kebahagiaan ini akan berubah. Ia tidak pernah merasa perlu mencurigai Randy, bahkan ketika suaminya mulai sering keluar kota untuk keperluan bisnis. Ia menganggap semua itu sebagai bagian dari kontribusi Randy untuk keluarga dan perusahaan. Bukankah pasangan suami istri memang seharusnya saling mendukung? Dan memang, sejauh ini Putri tidak melihat adanya celah. Setiap kali Randy pulang dari luar kota, ia selalu membawa oleh-oleh, mencium tangan Putri, dan bercerita tentang segala hal yang terjadi di perjalanan. Mereka akan duduk berdua, berbagi cerita sambil menyantap kue kesukaan mereka. Tak ada yang janggal. Tak ada yang perlu diragukan. Hingga pada suatu hari, saat Putri sedang membereskan berkas-berkas selama peninggalan almarhum ayahnya, ia menemukan sebuah surat dalam amplop coklat yang belum pernah dibuka. Surat itu berasal dari notaris keluarga dan bertanggal 2 tahun lalu, saat ayahnya masih hidup. Di dalamnya tertulis jelas bahwa akan ada pembacaan wasiat resmi setelah semua aset dialihkan sepenuhnya kepada ahli waris tunggal, yaitu Putri. Putri sempat bingung. Ia merasa ayahnya pernah menyebut tentang surat wasiat, tapi ia tidak tahu kalau ada proses hukum lanjutan yang harus dilakukan. Ia menutup amplop itu, berniat menghubungi notaris keesokan harinya. Namun malam itu, saat mereka sedang makan malam di ruang keluarga, Putri menyebutkan soal surat itu secara santai. Ren, aku tadi nemu surat dari notaris. Kayaknya tentang warisan dari papa. Kita harus ke sana besok. Randy sempat menghentikan gerak garpunya. Matanya melirik Putri sekilas, lalu tersenyum. Oh ya? Bagus, jadi semua jelas. Besok kita ke sana bareng, ya. Putri mengangguk tanpa curiga sedikitpun. Senyum suaminya seperti biasa,
hangat dan menenangkan. Tapi di balik senyuman itu, tersimpan sesuatu yang belum bisa Putri duga. Sesuatu yang akan perlahan-lahan mengoyak ketenangan yang selama ini ia pelihara dengan penuh cinta dan kepercayaan. Putri merasa campuran antara duka dan kelegaan ketika notifikasi dari notaris tiba di meja ruang kerjanya yang rapi. Di dalam amplop coklat yang agak lusuh namun terjaga rapi, terselip sebuah surat resmi yang menandakan bahwa ayahnya yang baru saja wafat telah meninggalkan warisan terakhir untuk Putri. Surat itu mengungkapkan bahwa Putri ditunjuk sebagai ahli waris tunggal atas seluruh aset keluarga, termasuk rumah warisan, tanah luas, dan perusahaannya yang telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga selama beberapa generasi. Meski isi surat itu memberikan kebanggaan dan harapan baru, terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum warisan itu resmi dicairkan. Dokumen dan persetujuan seluruh pihak keluarga terkait harus dikumpulkan dan disahkan dalam suatu pertemuan resmi yang melibatkan notaris dan pejabat hukum. Putri menyadari bahwa warisan ini bukan sekadar simbol keberlanjutan nama keluarga, melainkan juga merupakan beban tanggung jawab besar yang harus diemban dengan hati-hati. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa tugas bisnis yang menumpuk di kantornya, Putri pulang dengan perasaan hati yang berat. Meski ia telah merasakan duka mendalam atas kehilangan ayah tercintanya, ia juga merasa bangga bisa menjadi penerus tradisi dan usaha keluarga. Rasa kepedulian yang mendalam terhadap warisan serta keinginan untuk menghormati amanat sang ayah tercermin dalam setiap langkah yang ia ambil. Namun, tak lama sesudah itu, suatu perasaan aneh mulai menggelayuti benaknya. Saat ia hendak membuka surat itu kembali untuk menelaah setiap pernyataan hukum yang ada di dalamnya, ia mendapati sebuah catatan kecil yang tertulis tangan oleh notaris, yang menyatakan bahwa proses pencairan warisan harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang dianggap sebagai pihak terkait. Tulisan tangan itu tampak samar, seakan ingin menyembunyikan sesuatu. Hal ini membuat Putri terpaku sejenak, mencoba membaca antara baris-baris kata yang seolah berkata bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya jelas. Beberapa hari kemudian, sore itu saat mereka bersantai di ruang tamu yang nyaman sambil menikmati teh hangat, Randy tiba-tiba menginterupsi pembicaraan ringan mereka. Dengan wajah yang penuh semangat namun tanpa ada nada cemas, Randy berkata, "Putri, aku sudah mendapat kabar dari teman-teman kerjaku dan dari beberapa kontak bisnis bahwa ada dokumen baru yang perlu segera kamu tanda tangani. Dokumen itu sepertinya berkaitan dengan pengurusan warisan Papa. Menurut informasi yang aku dapat, tanda tanganmu diperlukan agar proses legal bisa segera berjalan." Randy menyampaikan hal itu dengan nada yang meyakinkan, tetapi ada sesuatu dalam cara penyampaiannya yang tidak bisa disembunyikan. Ada desakan yang hampir terkesan memaksa. Ia menambahkan, "Kita perlu segera menyelesaikan semua ini, jangan sampai tertunda. Aku sudah mengatur jadwal pertemuan dengan notaris untuk pekan depan. Jadi sebaiknya dokumennya sudah siap ditandatangani sebelum itu." Mendengar desakan Randy yang mendadak, Putri merasa ada yang tak beres. Ia mengingat kembali surat wasiat aslinya, yang seharusnya hanya menjadi alasan untuk memenuhi prosedur formal pencairan warisan. Namun, instruksi yang diberikan Randy tampak seperti sebuah penyimpangan dari prosedur hukum yang sebenarnya. Tanpa mengungkapkan kekhawatirannya, Putri pun mengangguk setengah hati, menyimpan keraguan yang mulai tumbuh di benaknya. Malam itu, ketika Randy sudah larut tertidur, Putri bangun di tengah malam dan membuka kembali surat dari notaris itu. Dengan saksama, ia membaca setiap kalimat, berusaha menangkap maksud tersembunyi di balik syarat-syarat yang tercantum. Ia menyadari bahwa dalam pengurusan warisan, biasanya prosedur administratif dilakukan secara terbuka dan melibatkan pertemuan keluarga besar, bukan hanya melalui perintah sepihak dari suaminya. Keesokan harinya, setelah anak buahnya meninggalkan kantor dan kantor pun mulai lengang, Putri mengirimkan sebuah pesan singkat kepada notaris yang bersangkutan. Di pesan tersebut, ia menanyakan beberapa hal mendasar mengenai dokumen yang disebutkan oleh Randy. Tidak lama kemudian, notaris membalas dengan kalimat yang sopan namun ambigu,
Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut memang merupakan salah satu langkah administrasi yang harus segera ditandatangani oleh ahli waris untuk mempercepat pencairan aset. Namun ia juga menambahkan bahwa semua hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan bahwa ia akan memberikan penjelasan lebih rinci dalam pertemuan berikutnya. Balasan itu tidak sepenuhnya menenangkan pikiran Putri. Ada sesuatu yang terselubung, dan ia mulai bertanya-tanya mengapa Randy begitu mendesak hal tersebut. Padahal bukanlah ia yang biasanya mengurus urusan-urusan legal keluarga. Di sela-sela kesibukan hari itu, Putri mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Ia menyadari bahwa ada beberapa nama yang disebutkan di dalam dokumen itu yang selama ini tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dengan kebijaksanaan dan ketelitian yang telah ia warisi dari sang ayah, ia mulai mengumpulkan informasi dengan cara yang sangat berhati-hati. Ia menghubungi salah satu penasihat keuangan keluarga yang sudah lama bekerja bersamanya. Dalam percakapan yang dilakukan di ruang kerja rahasianya, Putri bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang dokumen yang harus segera kami tanda tangani, yang dikirimkan atas nama warisan Papa? Ada beberapa nama yang sepertinya asing bagi kita." Sang penasihat, yang dikenal sebagai Pak Arman, tampak terkejut dan kemudian berkata, "Bu, saya belum pernah mendengar nama-nama itu dalam urusan warisan keluarga. Biasanya, semua harus melalui jalur hukum yang sudah kita kenal. Saya sarankan Bu untuk lebih teliti dan memastikan keasliannya." Mendengar saran dari Pak Arman, Putri merasa semakin curiga. Ia mulai mengumpulkan segala dokumen dan membandingkannya dengan catatan-catatan lama tentang perjanjian warisan yang pernah dibuat oleh ayahnya. Dengan keterampilan analitisnya yang sudah terasah selama bertahun-tahun mengelola perusahaan, ia menemukan ketidaksesuaian di antara tanda tangan dan stempel resmi yang biasanya digunakan oleh notaris keluarga. Ada sesuatu yang tidak wajar. Seakan dokumen tersebut disiapkan dengan tujuan untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu. Rasa penasaran dan kewaspada itu menuntunnya untuk segera mencari bantuan tambahan dari seorang ahli hukum independen yang selama ini merupakan teman lama ayahnya. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Putri mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Hadi, seorang konsultan hukum yang dikenal integritas dan keandalannya. Dalam pertemuan itu, Putri dengan hati-hati menjelaskan situasinya. Bagaimana Randy tiba-tiba mendesak agar ia segera menandatangani dokumen yang tampak mencurigakan, dan bagaimana surat wasiat asli yang ditinggalkan ayahnya menunjukkan prosedur yang berbeda. Pak Hadi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang disampaikan Putri sambil sesekali mengangguk. Ia berkata, "Dari penjelasan Anda, saya menduga mungkin ada kepentingan tersembunyi di balik desakan itu. Dokumen yang tidak memiliki legitimasi yang jelas, atau adanya tekanan untuk segera menandatanganinya adalah tanda bahaya. Kita perlu melakukan pengecekan menyeluruh mengenai legalitas dokumen tersebut dan siapa saja pihak yang terlibat." Setelah pertemuan itu, pikiran Putri semakin dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di setiap sudut rumah, ia mencoba mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi dalam percakapan atau tindakan Randy belakangan ini. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya, dari cara Randy mengambil telepon secara diam-diam, hingga cara pandangnya yang sesekali mengalihkan tatapan ketika membicarakan warisan. Malam demi malam, Putri menghabiskan waktu di ruang kerjanya dengan lampu kecil yang redup, mengumpulkan dokumen, membaca catatan lama, dan mencatat setiap hal aneh yang ia temui. Ia pun mulai membuat daftar pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa Randy harus menandatangani dokumen itu secepatnya? Siapakah sebenarnya orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut? Apakah ini semua bagian dari rencana yang lebih besar untuk menguasai harta warisan keluarga? Dalam pergulatan batin yang semakin dalam, Putri mulai merasakan tekanan emosional yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di satu sisi, ia harus menyeimbangkan peran sebagai ahli waris dan pengelola bisnis keluarga. Sementara di sisi lain, ada kepercayaan yang mulai terkoyak terhadap suaminya sendiri. Randy yang selama ini dianggapnya sebagai pendamping yang setia,
kini mulai menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Ia seringkali menghindari pembicaraan tentang dokumen warisan, dan ketika ditanya secara langsung, ia hanya memberikan jawaban yang samar dan seolah tak berisi. Ini semua demi kelancaran proses legal. Sayang. Nanti semua akan terang benderang, ucapnya dengan nada yang berusaha meyakinkan, namun sebenarnya meninggalkan ruang bagi keraguan lebih dalam benak Putri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bukti kecil yang ditemukan Putri. Ia menemukan percakapan telepon rahasia Randy yang tidak ia simpan, melihat email-email masuk yang merujuk pada pertemuan-pertemuan dengan pihak yang tidak dikenal, dan bahkan menemukan catatan pengeluaran yang tidak pernah ia setujui. Semua itu mengindikasikan adanya sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Rasa curiga yang selama ini tertahan mulai mekar menjadi kewaspadaan yang nyata. Ia berusaha menyembunyikan kegundahan ini, tidak ingin mengganggu keharmonisan yang selama ini terjaga di rumah tangga mereka. Namun hatinya terus meneriakkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah malam, ketika seluruh rumah telah tenggelam dalam keheningan, Putri sering terjaga dengan pikiran yang bergolak. Ia pun mulai menduga bahwa desakan Randy untuk menandatangani dokumen itu mungkin merupakan bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Rencana yang bisa saja mengubah segalanya, dan lebih dari itu, bisa saja merugikan dirinya secara pribadi. Rasa pencarian kebenaran yang kuat mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani. Ia mulai menggunakan ponsel rahasia yang selama ini tersembunyi di laci mejanya untuk merekam setiap percakapan yang mencurigakan. Baik itu suara Randy saat sedang berbicara di telepon atau rekaman obrolan singkat dari staf yang tanpa sengaja mendengar percakapan penting di ruang kerja. Pada suatu pagi yang mendung, ketika hujan mulai mengguyur dengan lembut, Putri mendapati dirinya duduk di depan komputer dengan mata lelah namun tekad yang membaja. Ia membuka kembali seluruh dokumen-dokumen yang ada, memeriksa setiap detail tanda tangan, stempel, dan nomor registrasi yang tercetak. Dengan bantuan program sederhana yang dulu pernah ia pelajari di bangku kuliah, ia mulai mencocokkan data-data tersebut dengan arsip digital perusahaan. Hasil analisis awal menunjukkan adanya perbedaan kecil yang signifikan. Satu atau dua elemen dari dokumen itu tidak cocok dengan standar yang biasanya digunakan notaris keluarga. Perbedaan itu, meskipun kecil, menjadi kunci penting dalam pencarian kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik lapisan formalitas hukum. Sementara itu, Randy terus menunjukkan sikap yang semakin mendesak. Setiap kali Putri menunda-nunda untuk menandatangani dokumen yang tidak ia pahami sepenuhnya, Randy semakin tampak gelisah. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang makan, Randy dengan nada agak marah berkata, "Putri, aku sudah bilang bahwa dokumen ini sangat penting. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak mau ada alasan yang menghambat proses ini. Ingat, semua ini demi kelancaran pengurusan warisan Papa." Kata-kata itu terdengar seperti pengingat sekaligus peringatan. Namun, Putri menahan diri untuk tidak segera membalas, meskipun di dalam hatinya bergemuruh kemarahan dan kekecewaan. Ia merasa tertipu oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai pelindung dan pendukung. Dalam keheningan malam berikutnya, di ruang tidur yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, Putri tidak bisa tidur. Ia terbaring termenung, merangkai segala petunjuk yang telah ia kumpulkan. Tetesan hujan yang menimpa kaca jendela seolah menyamarkan suara desakan dalam pikirannya. Di balik ketenangan luarnya, ia merasakan kegelisahan mendalam. Sebuah perasaan bahwa kepercayaan yang ia berikan kepada Randy telah ditempa oleh niat tersembunyi yang kelam. Pikiran itu terus menghantui setiap langkahnya, membuatnya tersadar bahwa ia harus mengambil kendali penuh atas situasi ini. Meskipun hal itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan tatanan kehidupannya selama ini. Keesokan harinya, Putri memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Ia mulai mengatur pertemuan tertutup dengan beberapa orang terpercaya dari lingkaran kerjanya, termasuk Pak Arman dan Pak Hadi. Di dalam ruangan kantor yang sunyi, dengan dinding-dinding berlapis kayu dan pencahayaan temaram,
Mereka mendiskusikan setiap kemungkinan yang ada. Pak Hadi, dengan suara yang lembut namun tegas, menyampaikan pendapatnya. Bu, jika dokumen ini memang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati selama ini, ada kemungkinan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memanipulasi situasi. Kita harus memastikan seluruh aspek hukum dan administratif berjalan dengan transparan. Jangan sampai ada yang tersisih atau dirugikan. Diskusi itu berlangsung intens selama beberapa jam. Putri mencatat setiap saran dan petunjuk yang diberikan, berharap bahwa dengan kerjasama ini, ia bisa menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran. Di sela-sela pembicaraan, ia tak henti-hentinya memikirkan bagaimana reaksi Randy jika kebenaran itu akhirnya terbongkar. Sementara itu, di balik topeng ketenangannya, Randy tampak sibuk menjalankan aktivitasnya dengan semangat yang tak biasa. Ia seringkali menghabiskan waktu di ruang kerjanya, membuat telepon berdering tanpa henti, atau bertemu dengan sosok-sosok misterius di luar kantor. Setiap kali ia bertemu dengan orang-orang itu, tampak ada perbincangan yang rahasia dan penuh implikasi. Namun, di hadapan Putri, ia selalu berhasil menyembunyikan keraguan atau kecemasan dengan senyum yang penuh kepastian. Randy bahkan kadang-kadang menyelipkan komentar seolah menggurui. Semua akan baik-baik saja. Aku sudah mengurus semua ini dengan sangat matang. Namun, kata-kata itu justru membuat Putri semakin waspada. Semakin hari, penyelidikan diam-diam Putri menghasilkan beberapa petunjuk penting. Ia menemukan sejumlah email yang tersembunyi di komputer kantor, email yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, di mana beberapa pihak membicarakan jadwal pertemuan rahasia dan strategi untuk mempercepat pencairan warisan tanpa melibatkan seluruh keluarga. Informasi-informasi kecil itu seolah-olah mengabarkan bahwa ada rencana jahat yang lebih luas yang sedang dirancang di balik layar. Dengan hati-hati, Putri mencetak layar email-email tersebut dan menyimpannya di dalam folder yang tersembunyi di laci meja kerjanya. Data-data itu, meskipun terpotong-potong, merupakan potongan teka-teki yang sangat berharga. Di tengah hari yang hujan gerimis, Putri duduk di sebuah ruangan kecil yang telah disulapnya menjadi tempat kerja pribadi. Dengan secangkir kopi hangat di sampingnya dan berkas-berkas tersebar di meja, ia mulai menyusun rangkaian waktu dari setiap kejadian yang mencurigakan. Ia mencatat kapan Randy mulai mendesak penandatanganan dokumen itu, kapan pesan-pesan rahasia itu muncul, dan bahkan jam-jam ketika Randy terlihat terlalu bersemangat tanpa alasan jelas. Semua data ini disusun dengan cermat, membentuk pola yang menunjukkan adanya korelasi antara desakan penandatanganan dengan pertemuan-pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Randy bersama pihak yang tidak dikenal. Pikiran Putri terus berkecamuk, dan ia merasakan beban tanggung jawab yang sangat besar. Bukan hanya warisan keluarga yang dipertaruhkan, namun juga harga dirinya serta integritas yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dalam sebuah surat harian yang jarang ia tulis, ia menuangkan kegundahan hatinya. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Semua ini terasa seperti permainan di mana aku adalah pion yang siap digerakkan tanpa izin. Namun, aku berjanji, aku tidak akan membiarkan semua yang telah dibangun oleh Papa dan yang telah aku perjuangkan selama ini hancur begitu saja. Tulisan itu menjadi saksi bisu atas kegigihan dan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sore itu, ketika senja mulai menghiasi langit dengan warna oranye kemerahan, Putri pun mengambil keputusan untuk menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Ia mengirimkan pesan lagi kepada notaris, menanyakan jadwal pertemuan resmi selanjutnya, dan sekaligus meminta agar seluruh prosedur administrasi dikembalikan ke jalur yang benar sesuai dengan hukum warisan yang berlaku. Dalam pesan itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan perlunya kejelasan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan ayahnya. Balasan notaris, meskipun tetap bernada formal, memberi isyarat bahwa ada kendala yang sedang berlangsung di balik layar. Sesuatu yang tidak ia ungkapkan secara langsung, namun membuat Putri semakin waspada. Kehidupan sehari-hari di rumah pun mulai terasa berbeda.
Meskipun di luar tampak seperti rutinitas yang biasa, sarapan bersama, rapat-rapat bisnis, dan pertemuan keluarga, di balik itu semua, ada gelombang kecemasan yang mengalir dalam diri Putri. Ia berusaha menutupi kegundahan dengan senyum dan ketenangan yang biasa ia tampilkan. Namun setiap kali mata mereka bertemu, Randy kadang-kadang terlihat memiliki kilatan kegelisahan yang tidak bisa ia pahami. Putri pun terus mengamati, mencoba menangkap setiap isyarat sekecil apapun yang bisa memberitahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Di sebuah malam yang dingin, sambil mendengarkan hujan rintik-rintik di luar jendela kamar, Putri merenung tentang arti dari warisan yang ditinggalkan ayahnya. Bagi sebagian orang, warisan hanyalah sejumput harta atau aset material. Namun bagi Putri, warisan itu adalah simbol dari cinta, perjuangan, dan nilai-nilai yang telah diwariskan turun-temurun. Ia merasa bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga integritas dan kejujuran, meskipun itu berarti harus menghadapi konflik yang mungkin akan menghancurkan ilusi kebahagiaan yang selama ini ia rasakan. Malam demi malam, ia menyusun rencana kecil untuk menggali lebih dalam setiap celah dan ketidaksesuaian dalam dokumen-dokumen yang ada. Ia memastikan bahwa setiap percakapan dengan pihak-pihak yang terlibat direkam, dan setiap email yang mencurigakan diarsipkan dengan rapi. Putri pun mulai mempertanyakan apakah kehadiran Randy selama ini hanya untuk mendukungnya sebagai istri, atau ada motif lain yang ingin ia capai dengan mengendalikan harta warisan keluarga. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir dalam pikirannya. Namun ia tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran tanpa harus menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Seiring waktu, penyelidikan Putri mulai menunjukkan bukti-bukti kecil yang semakin menguatkan kecurigaannya. Data yang ia kumpulkan mulai menyusun gambaran yang tidak bisa diabaikan. Ada pihak luar yang diam-diam mencoba memanipulasi proses pencairan warisan, dan Randy tampaknya menjadi simpul utama dalam rencana itu. Bukti-bukti ini, meskipun masih bersifat dugaan, membuat hati Putri semakin dingin dan tekadnya menguat. Ia tidak akan membiarkan apa yang telah dibangun oleh keluarga besarnya, serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh sang ayahnya, dihancurkan oleh serangkaian tindakan licik yang dilakukan dengan dalih kepentingan bersama. Dengan ketenangan yang tersisa, Putri menutup mata sejenak, meresapi setiap detak jantungnya yang kini terasa seolah menyuarakan peringatan. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menyelidiki sendiri akan membawa dirinya ke dalam konflik yang lebih besar. Namun ia merasa bahwa integritas dan kebenaran tidak boleh dikompromikan. Di pagi yang kelabu, ia bertekad untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang harus ia hadapi, bukan hanya melawan pihak-pihak luar, tetapi mungkin juga terhadap seseorang yang sangat ia cintai dan percayai. Dalam keheningan itu, Putri mengukir janji dalam dirinya. Aku akan mencari kebenaran, apapun risikonya. Aku tidak akan membiarkan warisan ini menjadi alat untuk menghancurkan nama baik keluarga. Aku akan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai hukum dan keadilan, meskipun itu berarti aku harus menentang arus sendiri. Janji itu menjadi sumber kekuatan baginya untuk melangkah ke depan. Meskipun bayang-bayang kecurigaan dan keraguan masih terus mengganggu setiap langkah yang ia ambil. Sementara itu, di balik senyum manis yang ia tunjukkan kepada dunia, Putri terus menyusun rencana untuk mengungkap skema tersembunyi tersebut. Setiap pagi dan setiap malam ia mencatat detail dari setiap percakapan, setiap tatapan misterius dari Randy, dan setiap email yang masuk. Sebuah kumpulan bukti yang akan ia gunakan nanti untuk mengungkap niat jahat yang selama ini terselubung di balik desakan tanda tangan. Dengan tekad yang semakin menguat, ia memutuskan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya, dan bahwa keadilan akan menuntun jalan meski harus melalui jalan yang penuh liku-liku dan pengorbanan. Akhirnya, di tengah keramaian kehidupan yang terus berjalan seakan tak ada yang salah, Putri berdiri tegak di persimpangan antara kepercayaan dan pengkhianatan. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, ia siap mengungkap tabir gelap yang selama ini mengaburkan kejelasan akan hak-haknya. Warisan ayahnya bukan hanya soal harta benda,
melainkan simbol integritas dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Dan pada suatu hari nanti, ketika semua rahasia terbongkar, dunia pun akan menyaksikan bahwa Putri adalah wanita yang tidak hanya mampu mengelola usaha keluarga dengan kebijaksanaan, tetapi juga mampu melawan arus dan mempertahankan kehormatan keluarganya dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dengan langkah pasti, Putri menatap masa depan yang penuh teka-teki. Ia tahu bahwa perjalanan pencarian kebenaran ini baru saja dimulai, dan bahwa jalan yang harus ia lalui akan dipenuhi oleh berbagai tantangan yang tak terduga. Namun, semangat juang dan kecerdasan yang telah diwariskan oleh sang ayah akan selalu menyertainya. Dalam keheningan ruang kerjanya yang diterangi cahaya lampu redup, Putri menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga. Waktu untuk mengungkap kebenaran, waktu untuk menegakkan keadilan, dan waktu untuk memastikan bahwa warisan keluarganya tetap menjadi simbol kebanggaan, bukan alasan untuk penderitaan. Begitulah, dalam keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan dan detak jam dinding, Putri menyusun strategi yang akan mengungkap siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang terlibat dalam permainan kelam ini. Ia tidak akan gentar meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan segala yang selama ini ia cintai. Dengan tekad yang menggelegak, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, kejujuran dan keadilan akan mengungkap semua kecurangan, dan ia akan berdiri di atas puing-puing kepalsuan itu sebagai pemenang sejati. Di balik semua keraguan, satu hal yang pasti bagi Putri, ia tidak akan membiarkan dirinya dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Janji itu, yang diukir dengan tinta kegigihan dan keberanian, akan selalu mengingatkannya untuk terus berjuang, meskipun bayang-bayang kecurigaan dan ketidakpastian terus menyelubungi setiap langkahnya. Dan dengan itulah, Putri melangkah ke depan, bersiap untuk menghadapi segala konsekuensi, demi menjaga kehormatan warisan keluarganya yang telah diwariskan dengan begitu banyak usaha dan cinta. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih lambat dari biasanya bagi Putri. Sejak insiden desakan tanda tangan itu, pikirannya tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ia mulai memperhatikan dengan lebih saksama setiap detail kecil dalam rutinitas Randy. Suaminya, yang dulu selalu pulang tepat waktu dan selalu memberi kabar di tengah kesibukannya, kini mulai menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Randy kerap pulang larut malam dengan alasan rapat dadakan atau bertemu klien penting. Beberapa kali, Putri mendapati Randy menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, suaranya dipelangkan, bahkan terkadang ia sengaja menjauh dari Putri hanya untuk menjawab panggilan yang tak disebutkan nama pemanggilnya. Awalnya Putri berusaha menahan prasangka. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya bagian dari kesibukan baru Randy dalam proyek-proyek ekspansi bisnis yang ia tangani. Namun, batin Putri menolak tenang. Ia mengenal suaminya terlalu baik. Bahkan tatapan mata Randy mulai berubah. Tidak lagi selembut dan seteduh biasanya. Ada ketegangan di sana, seolah ia menyimpan sesuatu yang besar dan belum siap dibicarakan. Putri tidak langsung menuduh. Ia tahu betul, menuduh tanpa bukti hanya akan menimbulkan pertengkaran sia-sia. Ia memilih diam, tapi diamnya bukan pasrah, melainkan diam yang menyusun rencana. Sore itu, saat hujan gerimis membasahi halaman belakang, Putri duduk di ruang kerja pribadinya sambil memandangi layar laptop. Ia mulai membuka agenda kegiatan perusahaan Randy, mencoba mencocokkan jadwal-jadwalnya. Dalam file internal yang dibagikan kepada direksi, terdapat nama-nama staf baru yang ditempatkan di divisi administrasi dan marketing. Salah satu nama langsung menarik perhatian Putri, Mita Arlina. Nama itu asing baginya. Ia belum pernah mendengar Randy menyebut nama tersebut. Padahal biasanya Randy selalu menceritakan siapa saja tim baru yang bekerja dengannya. Putri pun membuka sistem kepegawaian perusahaan dan mulai menelusuri data Mita. Ternyata Mita adalah karyawan baru yang ditempatkan di divisi khusus, tim proyek ekspansi digital yang selama ini berada di bawah pengawasan langsung Randy.
Wanita berusia 27 tahun itu memiliki latar belakang pendidikan marketing dan pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan salah satu rekan bisnis Randy beberapa tahun lalu. Tidak ada yang mencolok dari profilnya, kecuali satu hal, catatan bahwa Mita mulai aktif bekerja hanya seminggu sebelum Randy mulai berubah. Putri mengernyit. Ia membuka media sosial Mita dengan akun pribadi yang tidak diketahui siapapun. Di sana, Putri menemukan beberapa foto Mita di acara perusahaan, termasuk salah satunya saat makan malam formal tim ekspansi. Di dalam foto itu, Randy duduk di sisi Mita, tampak begitu akrab. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada pelanggaran etika yang terlihat. Namun cara Mita menatap kamera sambil sedikit bersandar ke arah Randy membuat hati Putri mencelos. Ada sesuatu dalam gambar itu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, namun menekan batin seorang istri. Hari-hari berlalu dengan kecurigaan yang terus bertambah. Putri mulai melihat dengan mata berbeda. Randy sering membawa ponsel kedua yang tidak pernah ia ceritakan. Ketika ditanya, ia hanya berkata itu ponsel untuk urusan kantor. Namun Putri melihat bagaimana ia selalu membawa ponsel itu ke kamar mandi dan menyimpannya di laci loker kecil yang terkunci di ruang kerja. Di malam-malam tertentu, Randy tidur lebih larut, berdalih mengurus laporan bisnis. Tapi Putri mendengar desahan tawa pelan dari balik ruang kerja itu, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya nyaman. Putri tahu, jika ia menanyakan langsung, Randy akan menyangkal. Maka ia memilih untuk mengawasi. Diam-diam, ia memasang aplikasi pelacak di dalam laptop kerja Randy yang kadang digunakan secara bergantian. Dari sana, ia mulai melihat pola. Ada folder khusus yang sering dibuka berulang kali, dan ada beberapa email yang keluar masuk dari alamat pribadi yang tidak biasa digunakan. Ia mencatat alamat email tersebut, mitaarlina.privat@gmail.com. Nama itu kembali muncul, menghantui benaknya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Putri tiba-tiba memutuskan untuk datang langsung ke kantor pusat tanpa memberitahu siapapun. Ia mengatakan kepada Randy bahwa ia ingin ke panti asuhan untuk urusan amal. Randy tak mencurigai apapun dan mengizinkannya pergi. Namun Putri justru menuju gedung kantor Randy, membawa serta Jaka, sopir keluarga yang sudah bekerja padanya sejak kecil dan bisa dipercaya sepenuhnya. Pukul 7 malam, kantor itu tampak sepi, namun beberapa ruangan masih menyala. Putri masuk dengan kartu akses yang ia miliki sebagai salah satu pemegang saham utama. Ia berjalan pelan, menyusuri koridor hingga ke lantai 5, tempat divisi ekspansi digital berada. Dari kejauhan, ia melihat bayangan dua orang di ruang meeting kecil. Cahaya temaram dan tirai yang setengah tertutup tidak bisa menyembunyikan siluet dua orang yang sedang duduk berdekatan. Ketika ia mendekat, Putri mendengar tawa perempuan, lalu suara rendah seorang pria yang sangat dikenalnya. Ia berhenti di balik dinding, menahan napas. Ia tidak berani masuk. Tidak malam itu. Ia masih belum siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi jika kebenaran terbukti di depan matanya. Putri pulang malam itu dengan hati berkecamuk. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya duduk di kamar, membuka kembali catatan-catatan kecil yang selama ini ia simpan. Semua kebiasaan Randy yang berubah, semua nama yang muncul diam-diam, semua desakan tanda tangan, semuanya terasa seperti bagian dari rencana besar yang pelan-pelan menjebaknya. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mengatur napasnya yang berat. Ia bukan wanita lemah yang mudah runtuh hanya karena kecurigaan. Ia tahu ia harus tetap tenang, harus cerdas, dan harus tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Keesokan harinya, Putri bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan membuatkan sarapan kesukaan Randy, nasi goreng kampung dan teh manis. Ia menyapa Randy dengan senyum seperti biasa, dan mencium pipi suaminya ketika hendak berangkat kerja. Randy tampak lega, mungkin mengira bahwa badai telah berlalu. Tapi Putri tahu, badai sebenarnya justru sedang ia bangun perlahan-lahan.
Di balik senyum dan sikap tenangnya, Putri menyusun rencana matang untuk membongkar semua yang selama ini disembunyikan dari matanya. Putri mulai menjalin kontak dengan tim IT perusahaan yang sangat ia percaya. Ia meminta mereka untuk membantunya mengakses beberapa file dan log aktivitas email perusahaan yang digunakan Randy. Ia tahu, jika ingin mengungkap semuanya, ia butuh bukti kuat, bukan hanya firasat. Tim IT itu dengan penuh hormat dan loyalitas bekerja di balik layar, tanpa mencurigakan siapapun. Dalam hitungan hari, mereka mulai menemukan pola komunikasi yang mencurigakan antara Randy dan Mita. Beberapa email bersifat personal, bahkan ada yang dikirim pada tengah malam dengan kalimat-kalimat yang terlalu hangat untuk sekadar hubungan kerja. Putri membaca setiap baris pesan itu dengan hati yang terkoyak. Randy menulis kepada Mita dengan sebutan-sebutan manis yang selama ini hanya ia dengar dari mulut suaminya sendiri. Dalam salah satu email, Randy menulis, "Aku ingin segera menyelesaikan semua ini agar kita bisa hidup bebas. Mi. Tunggu sedikit lagi." Kalimat itu membakar hati Putri, tapi ia tetap menahan diri. Ia belum akan mengkonfrontasi. Ia ingin tahu seberapa jauh Randy melangkah. Ia ingin tahu apakah semua ini hanya urusan hati atau ada permainan lebih besar di baliknya, seperti urusan warisan yang belum terselesaikan itu. Di saat yang sama, Putri juga mulai mendekati Mita secara tidak langsung. Ia mengatur agar Mita dipindahkan ke proyek lain di bawah pengawasan orang kepercayaannya. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Randy. Dan benar saja, keesokan harinya, Randy langsung menyebut hal itu. Kenapa Mita dipindah ke divisi lain? Padahal dia sudah hampir selesai dengan laporan bulan ini, ujar Randy sambil berusaha terlihat biasa saja. Putri tersenyum, lalu menjawab lembut, "Aku ingin mencoba sistem rotasi. Biar semua staf punya pengalaman di beberapa divisi. Mita termasuk yang punya potensi, kan?" Randy terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, meski ada ketegangan kecil di wajahnya. Dari situ, Putri semakin yakin bahwa hubungan Randy dan Mita lebih dari sekadar rekan kerja. Tapi ia tetap diam. Ia ingin membuat Randy lengah. Ia ingin membiarkan mereka percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan. Tapi di balik semua itu, Putri terus mengumpulkan potongan demi potongan bukti yang akan ia gunakan di waktu yang tepat. Di malam sunyi ketika bulan menggantung tinggi di langit, Putri duduk di depan cermin kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah yang selama ini terlihat tenang kini tampak begitu kuat dan penuh tekad. Ia tahu, cinta bisa menyembuhkan, tapi pengkhianatan bisa menghancurkan siapapun jika tidak dihadapi dengan kepala dingin. Ia tak akan menjadi perempuan yang meratap dalam diam. Ia akan menjadi perempuan yang membuka tabir kebenaran dengan tangan sendiri. Dan jika benar Randy telah bermain api, maka Putri akan memastikan bahwa api itu akan membakar mereka sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Hari-hari yang dilalui Putri kini penuh dengan ketenangan yang pura-pura. Di balik senyum lembutnya, tersembunyi badai yang sengaja ia redam. Ia berjalan dengan langkah pasti, menyapa semua karyawan, bahkan memberi perhatian ekstra kepada Randy seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam benaknya, ia tengah menyusun langkah demi langkah yang sangat berhati-hati, seperti bermain catur dengan lawan yang selama ini tidur di ranjang yang sama dengannya. Putri menyadari bahwa semua kecurigaan dan dugaan yang ia rasakan sudah melewati batas. Bukti-bukti awal yang ia kumpulkan cukup membuatnya yakin bahwa Randy dan Mita memang sedang merencanakan sesuatu yang besar dan jahat di belakangnya. Namun ia tidak ingin gegabah. Ia tahu bahwa satu langkah keliru bisa membuat rencana licik mereka berhasil lebih cepat. Maka, pagi itu, tanpa memberitahu siapapun, Putri menemui seseorang yang sangat jarang ia hubungi dalam hidupnya. Seorang detektif pribadi yang pernah bekerja untuk seorang pengusaha besar, yang dulu menjadi rekan ayahnya. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah ruangan privat di restoran hotel mewah yang jauh dari lingkungan biasa. Detektif itu,
Seorang pria parubaya bernama Darmawan, tampak tenang dan profesional. Putri menyerahkan sejumlah informasi awal, jadwal Randy, email yang ia curigai, alamat kantor, bahkan nama Mita lengkap dengan data dirinya. "Saya ingin tahu segalanya," kata Putri dengan suara pelan namun tegas. "Apa yang mereka lakukan di luar jam kerja, kemana mereka pergi, siapa yang mereka temui, terutama jika ada kaitannya dengan notaris dan warisan keluarga saya." Darmawan mengangguk pelan, lalu menjawab, "Saya akan mulai malam ini." Beberapa hari kemudian, laporan pertama datang. Putri menerimanya dalam sebuah amplop tertutup yang diantar oleh kurir pribadi ke galeri seninya, tempat ia biasa menghabiskan waktu saat ingin menjauh dari urusan kantor. Di dalam amplop itu terdapat puluhan foto, rekaman aktivitas, dan catatan waktu. Di salah satu foto, tampak jelas Randy dan Mita keluar dari sebuah restoran mewah yang berada di sudut kota, tempat yang biasa digunakan orang-orang untuk bertemu secara diam-diam. Mereka berjalan berdampingan, tertawa lepas, dan masuk ke mobil yang selama ini dipinjamkan oleh perusahaan untuk operasional proyek. Namun bukan hanya itu yang membuat dada Putri sesak. Ada satu foto yang membuatnya membeku sejenak. Sebuah gambar yang memperlihatkan Randy masuk ke sebuah kantor hukum, di mana plang kecil di pintu bertuliskan, "Kantor Notaris 4, Bagus Wibowo, SH, MKN." Bukan nama yang dikenal oleh Putri, dan jelas bukan notaris resmi keluarga. Waktu dan tanggal foto menunjukkan pertemuan itu terjadi hanya 2 hari setelah Randy memaksa Putri untuk menandatangani dokumen warisan. Putri membaca laporan Darmawan dengan teliti. Dari penuturan detektif itu, terungkap bahwa Randy telah menemui notaris tersebut beberapa kali, bahkan membicarakan akta kuasa dan beberapa dokumen tambahan yang secara teknis bisa digunakan untuk memindahkan hak atas aset secara bertahap. Asal Putri mau menandatangani satu lembar surat yang telah dimodifikasi tanpa ia sadari. Tiba-tiba semua potongan puzzle itu menyatu di kepala Putri. Bukan hanya perselingkuhan yang terjadi. Randy dan Mita telah merencanakan untuk menjebaknya, membuatnya kehilangan hak atas seluruh harta keluarga yang seharusnya ia warisi. Semuanya dilakukan perlahan, sistematis, dan dengan kejam. Namun alih-alih meledak atau menangis, Putri hanya diam menatap foto-foto itu sambil tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi milik seorang istri penuh cinta, melainkan milik seorang wanita yang baru saja bangkit dari kebodohan dan bersiap mengambil alih kendali. Ia menyandarkan punggung di kursi, memejamkan mata sebentar, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Kalau mereka ingin bermain, maka permainan ini akan aku pimpin." Malam itu, Putri kembali ke rumah lebih awal. Ia menyambut Randy dengan wajah ramah, memasakkan makanan favoritnya, dan berbincang seolah tak terjadi apapun. Randy tampak sedikit terkejut, mungkin karena sebelumnya Putri beberapa kali tampak enggan membuka percakapan. Tapi malam itu, Putri kembali menjadi wanita lembut yang selalu membuat Randy merasa nyaman dan merasa di atas angin. "Kamu tampak bahagia hari ini," ujar Randy sambil menyuap makanannya. Putri tersenyum. "Karena aku sudah yakin semua akan baik-baik saja." Beberapa hari kemudian, Putri mulai menjalankan rencana balasannya dengan cerdas. Ia memerintahkan bagian legal perusahaan untuk memeriksa kembali seluruh dokumen yang berhubungan dengan warisan ayahnya, terutama yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham dan properti. Tapi ia memerintahkan semuanya secara tidak langsung, melalui kuasa hukum keluarganya di luar perusahaan yang tidak dikenal oleh Randy. Ia juga meminta audit internal kecil-kecilan, namun kali ini hanya melibatkan tim eksternal, untuk memeriksa aliran dana dari divisi proyek ekspansi digital, tempat Mita bekerja. Selama itu, ia tetap berinteraksi seperti biasa dengan Randy. Bahkan beberapa kali mengajak Mita bergabung dalam rapat-rapat besar, agar bisa melihat langsung bagaimana interaksi mereka. Ia ingin memastikan bahwa Mita merasa aman, merasa nyaman, agar keduanya tidak curiga bahwa jebakan telah dipasang pelan-pelan. Setiap sore,
Setelah Randy pulang kerja, Putri duduk di balkon belakang dengan secangkir teh hangat. Ia bukan lagi wanita yang bingung, melainkan wanita yang sedang menyusun strategi akhir. Ia menghubungi notaris resmi keluarganya dan menjadwalkan pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, Putri menyerahkan semua bukti yang ia miliki, termasuk foto-foto dan dokumen yang disiapkan Randy bersama notaris lain. Saya ingin memastikan semua yang berhubungan dengan harta warisan saya dikunci rapat, ujar Putri. Dan saya ingin menyusun kontrak perlindungan atas aset-aset keluarga dari kemungkinan penyalahgunaan kuasa pihak luar. Notaris itu menyetujui dengan cepat. Dalam waktu 2 hari, seluruh aset utama telah dibekukan sementara atas nama perwalian pribadi yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan tanda tangan asli Putri. Tak hanya itu, ia juga meminta penyusunan surat perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang bisa mengklaim hak waris tanpa persetujuan langsung dari dirinya sebagai pemegang kuasa tunggal. Semua langkah dilakukan secara diam-diam, tanpa jejak yang bisa diendus oleh Randy atau siapapun dari kubunya. Sementara itu, Darmawan, sang detektif, terus bekerja. Ia mengirimkan laporan harian, termasuk catatan bahwa Randy dan Mita berencana kembali menemui notaris ilegal untuk finalisasi dokumen akhir pekan ini. Dari rekaman yang berhasil ia sadap, terdengar pembicaraan antara Randy dan Mita yang sangat jelas. Mereka berniat membuat Putri menandatangani sebuah dokumen dengan alasan peralihan kepemilikan sementara, namun sebenarnya akan menjadi bukti pengalihan harta secara permanen. Putri menutup laporan itu dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa waktunya hampir tiba. Ia menyiapkan berkas-berkas untuk pertemuan keluarga besar yang akan diadakan minggu depan. Dalam pertemuan itu, ia akan membuat pengumuman besar. Tapi sebelum itu, ia ingin memastikan satu hal, bahwa Randy dan Mita merasa mereka telah menang. Maka, hari berikutnya, Putri mengajak Randy makan malam di luar, ke restoran yang dulu menjadi tempat favorit mereka saat baru menikah. Ia tampil cantik dan menawan, memakai gaun merah marun yang sangat ia sukai. Sepanjang makan malam, ia berbicara ringan, mengulang kenangan-kenangan indah, membuat Randy larut dalam nostalgia dan percaya bahwa semua baik-baik saja. Ia bahkan bertanya, kalau semua urusan warisan ini selesai, kita mau liburan kemana, sayang? Randy terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum lebar. Terserah kamu. Yang penting semuanya berjalan lancar. Putri mengangguk pelan. Aku percaya kamu, ucapnya sambil menyentuh tangan Randy, lalu menatap matanya dengan dalam. Tapi di balik tatapan itu, ada rencana yang jauh lebih dalam. Permainan sudah dimulai, dan kini, Putri yang memegang pion, raja, dan seluruh bidak lainnya. Ia tidak akan meledak dengan kemarahan. Ia akan membalas dengan tenang, menghancurkan mereka satu persatu dengan bukti yang ia simpan rapi. Dunia mungkin tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi waktu akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Sejak malam makan malam romantis itu, Randy benar-benar percaya bahwa Putri telah sepenuhnya kembali ke pelukannya. Senyum lembut Putri, sikapnya yang hangat, dan caranya memanggil nama Randy dengan penuh kasih. Semuanya membuat pria itu yakin bahwa badai telah reda. Ia bahkan mulai sedikit ceroboh, merasa bahwa ia berada di atas angin. Di hadapan Putri, Randy kini lebih banyak bicara, lebih terbuka tentang rencananya untuk masa depan. Seolah merasa tak perlu lagi menyembunyikan apapun karena Putri telah luluh. Tapi sayangnya, yang tidak Randy tahu, senyum itu hanyalah topeng. Dan Putri sedang memainkan peran terbesarnya, peran sebagai istri yang percaya, yang lemah, yang siap menyerahkan segalanya. Padahal sejatinya, ia tengah meruntuhkan rencana Randy dari dalam. Putri mulai mengambil langkah besar berikutnya. Suatu pagi, ia sengaja menyusun skenario bahwa ia merasa lelah, sering pusing, dan mudah jatuh. Ia membuatnya terdengar meyakinkan, bahkan mendramatisirnya di hadapan keluarga. Ketika Randy bertanya,
Apa kamu perlu ke dokter? Putri menjawab dengan suara pelan. Aku hanya kelelahan. Terlalu banyak beban akhir-akhir ini. Mungkin aku butuh rehat. Randy, yang kini yakin bahwa Putri mulai goyah, bahkan menawarkan agar ia beristirahat di villa keluarga yang ada di luar kota. Biar aku urus semua urusan dokumen dan bisnis sementara kamu istirahat di sana, ucapnya dengan penuh kemenangan terselubung. Putri menyambut tawaran itu. Baiklah, kalau kamu yang bilang, aku percaya, katanya lembut, sambil menundukkan kepala, menyembunyikan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Padahal sesungguhnya, itu adalah langkah yang memang telah ia siapkan sejak awal. Dengan berpura-pura sakit, ia bisa menarik diri dari pusat perhatian dan memberi kesan bahwa ia lemah. Dan dalam kelemahannya itu, musuh akan merasa aman untuk bergerak. Namun, tanpa diketahui siapapun, setiap malam sebelum ia ke villa, Putri bekerja di ruang pribadinya. Ia memindahkan semua dokumen penting, sertifikat tanah, salinan saham perusahaan, perjanjian notaris resmi, ke tempat yang benar-benar aman. Ia membuat salinan digital dengan enkripsi khusus dan menyimpannya di 3 tempat berbeda. Bahkan, ia mengirim satu salinan ke firma hukum milik temannya di Singapura, sebagai langkah perlindungan tambahan. Sementara itu, ia mempersiapkan jebakan yang lebih halus namun mematikan. Ia tahu Mita bukan hanya wanita penggoda, tapi juga rakus. Dari informasi yang dikumpulkan detektif Darmawan, Mita sangat tertarik pada saham perusahaan keluarga Putri. Ia sering bertanya pada Randy tentang struktur saham, pembagian keuntungan, dan kemungkinan penyertaan modal atas nama pribadi. Dari sana, Putri merancang jebakan bisnis. Ia mengutus salah satu rekan bisnis kepercayaannya, Rika, seorang wanita muda cerdas yang dulu pernah bekerja sebagai analis pasar, untuk mendekati Mita dengan sebuah peluang. Proyek startup kosmetik eksklusif yang menawarkan sistem bagi hasil dan iming-iming saham besar jika mau menyetor modal awal. Rika menyamar sebagai investor independen yang sedang mencari partner muda untuk memperluas pasar beauty care di Indonesia. Ia memperkenalkan diri pada Mita melalui pertemuan yang, kebetulan, di acara seminar bisnis yang dihadiri para profesional muda. Semua sudah diatur oleh Putri dari jauh. Mita langsung tertarik, apalagi ketika ditawari kemitraan dengan skema eksklusif dan pengembalian modal 2 kali lipat hanya dalam setahun. Tapi syaratnya satu, Mita harus menyetor dana awal, dan bersedia menggunakan nama seseorang yang memiliki akses ke saham perusahaan agar bisa mencairkan modal pinjaman melalui jalur khusus. Mita menyebut nama Randy tanpa pikir panjang. Dalam beberapa hari saja, Rika berhasil membuat Mita tergiur dan menandatangani letter of intent. Semua prosesnya direkam dengan rapi. Putri tersenyum tenang ketika membaca transkrip pertemuan mereka dari laporan harian yang dikirimkan Darmawan. Ia tahu bahwa Mita telah masuk ke dalam perangkap. Surat yang ditandatangani Mita merupakan dokumen legal yang bisa dijadikan alat untuk menyeretnya ke hukum apabila terbukti ada manipulasi identitas dan penggunaan akses yang tidak sah. Di sisi lain, Putri tidak melewatkan kesempatan untuk memanipulasi suasana rumah. Ia membuat seolah-olah sedang mengalami penurunan kondisi emosional, bahkan menyuruh asisten rumah tangga untuk tidak mengganggunya, dengan alasan ia ingin menyendiri dan fokus pada penyembuhan. Ia juga sengaja menyimpan beberapa botol obat penenang di meja samping tempat tidurnya, lengkap dengan resep dokter yang memang ia dapatkan dari psikolog kenalan lamanya. Bukan karena ia membutuhkannya, tapi karena ia ingin membuat Randy percaya bahwa ia benar-benar terpuruk. Randy pun semakin yakin, merasa bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mengatur langkah terakhirnya. Randy pun mulai sering keluar rumah dengan alasan mengurus dokumen dan bisnis. Ia tak sadar bahwa semua gerak-geriknya diawasi. Putri memasang alat pelacak kecil di mobil Randy, dan setiap malam menerima laporan lokasi dari detektif Darmawan. Ia tahu kapan Randy bertemu Mita, kapan mereka pergi ke kantor notaris gelap, bahkan kapan mereka membicarakan strategi untuk mengamankan warisan,
agar bisa dipindahkan secara perlahan. Putri tidak hanya diam. Ia mulai mencabut satu persatu akses Randy dari sistem internal keuangan keluarga. Ia mengalihkan akun bank atas nama dirinya ke format trust account dengan proteksi 2 lapis. Ia juga menarik kuasa hukum atas properti dari tangan Randy tanpa sepengetahuannya. Semua itu dilakukan atas nama perbaikan struktur keluarga untuk masa depan agar tidak dicurigai. Bahkan, ia menyiapkan surat pernyataan wasiat baru yang ditandatangani oleh ibunya sebagai wali senior keluarga. Surat itu menyebutkan bahwa segala bentuk kepemilikan akan tetap atas nama Putri dan tidak bisa diambil alih tanpa persetujuan notaris utama keluarga. Putri memainkan semua ini dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan ketika Randy datang dan berkata, "Sayang, minggu depan aku ingin kita bertemu kembali dengan notaris untuk menyelesaikan urusan surat warisan itu. Biar cepat selesai ya." Putri hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Baik, nanti aku ikut kamu." Randy tak sadar, pertemuan yang akan datang bukan hanya tentang surat warisan, tapi awal dari kejatuhan yang ia ciptakan sendiri. Putri sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari rekaman, surat-surat jebakan, hingga pemindahan aset yang membuat segala upaya Randy sia-sia. Bahkan jebakan saham untuk Mita akan segera meledak begitu dana fiktif itu dipindahkan ke rekening yang diam-diam dilacak oleh pihak berwenang. Di malam harinya, Putri menatap bulan dari jendela villa tempat ia beristirahat. Ia sendirian, namun tidak kesepian. Dalam dirinya tidak ada lagi luka, yang tersisa hanyalah kekuatan dan keyakinan. Ia tahu, sebagai seorang istri, ia pernah mencintai dengan tulus. Tapi sebagai pewaris keluarga dan wanita yang memiliki harga diri, ia tidak akan tinggal diam saat dikhianati. "Permainanmu sudah jelas, Randy," bisik Putri pada angin malam. "Dan sekarang, aku ikut di dalamnya. Tapi jangan lupa, di akhir permainan, hanya satu yang akan menang. Dan kali ini, itu aku." Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu menyusun rencana dengan sangat hati-hati, Putri tahu bahwa ini adalah waktunya untuk membuka satu demi satu topeng yang telah dipakai oleh Randy dan Mita. Semua sudah disiapkan, bukti, saksi, serta skenario yang akan menggiring keduanya ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Putri duduk di ruang bacanya pagi itu, mengenakan setelan formal warna ivory yang memperkuat kesan anggun namun tegas. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Ia tak lagi ragu, tak lagi merasa bersalah. Ia sudah memberikan waktu, kesempatan, dan kepercayaan. Tapi yang ia dapatkan justru pengkhianatan dan rencana busuk yang nyaris membuatnya kehilangan segalanya. Di sisi lain kota, Randy dan Mita tengah bersiap menuju kantor notaris Bagus Wibowo, pria yang sejak awal telah mereka rekrut secara diam-diam untuk memalsukan dokumen warisan keluarga Putri. Mita tampil elegan dengan blazer krem dan kacamata hitam, sementara Randy membawa map besar berisi dokumen-dokumen penting yang telah mereka sunting sedemikian rupa. Mereka terlihat yakin dan penuh percaya diri. Randy bahkan sempat berkata di dalam mobil, "Setelah ini, kita tinggal atur aliran dana dari properti, saham, dan rekening atas nama Putri. Semua akan selesai." Mita tersenyum puas. "Kita akan mulai hidup baru setelah ini, tanpa perlu menunduk pada siapapun." Namun yang tidak mereka ketahui, permainan mereka sudah bocor jauh sebelum dimulai. Putri, yang lebih dulu mengetahui keberadaan notaris ilegal itu dari detektif Darmawan, telah menemui Bagus Wibowo 2 minggu sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung secara rahasia di tempat yang aman itu membawa perjanjian penting. Putri menawarkan kerjasama dalam bentuk yang berbeda. Bukan ancaman, bukan amarah, tapi kepercayaan dan perlindungan hukum bagi sang notaris. "Saya tahu Anda bukan sepenuhnya jahat. Tapi saya juga tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan bisa menyeret Anda ke dalam masalah besar," ucap Putri dengan nada yang tak bisa ditolak. Bagus Wibowo,
yang awalnya tampak canggung dan takut, akhirnya bersedia bekerja sama. Ia setuju untuk menjadi bagian dari skenario Putri, skenario pengungkapan kebenaran. Kembali ke siang itu, kantor notaris tampak seperti biasanya. Randy dan Mita masuk ke ruang kerja Bagus dengan wajah percaya diri. Mereka duduk santai, menyodorkan dokumen yang sudah dipersiapkan. Semua sudah sesuai seperti yang kita sepakati, ujar Randy sambil meletakkan map di atas meja. Bagus membuka map itu perlahan, memeriksa satu persatu halaman dokumen yang terlihat sangat meyakinkan. Surat kuasa, pernyataan alih waris, serta lembar tanda tangan yang telah dipalsukan dengan tinta yang identik dengan milik Putri. Bagus mengangguk pelan. Baik. Ini sepertinya sudah lengkap. Jadi, Anda meyakini bahwa ini memang sudah ditandatangani oleh Nyonya Putri? Mita menjawab cepat. Tentu. Itu dokumen yang beliau tanda tangani beberapa minggu lalu. Kami hanya menggabungkan dan melengkapi lampirannya. Randy menambahkan, tak perlu khawatir, Pak. Putri sudah menyetujui semuanya. Hanya saja dia sedang tidak sehat dan meminta kami menyelesaikannya. Bagus tersenyum, lalu berkata, baiklah, kalau begitu, saya akan lakukan validasi terakhir, dan setelah itu kita bisa lanjut ke proses pengesahan. Randy dan Mita saling pandang. Mereka merasa langkah mereka telah mulus sejauh ini. Namun, beberapa menit kemudian, saat Bagus kembali ke ruangannya setelah pura-pura memeriksa keabsahan dokumen, pintu ruangan itu terbuka. Dan di sanalah Putri berdiri. Anggun, tegas, dengan map hitam di tangan dan senyum tipis yang menyiratkan segalanya. Maaf, apakah saya mengganggu? Tanyanya tenang. Randy terhenyak. Matanya membesar. Mulutnya nyaris tak bisa berkata apa-apa. Mita yang semula duduk santai kini kaku dan salah tingkah. Putri. Randy berusaha berdiri, tapi Putri sudah melangkah masuk lebih dulu. Ia duduk di kursi tamu yang berseberangan dengan mereka, membuka map di tangannya, lalu mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen. Ini, surat warisan asli yang ditulis oleh almarhum ayah saya, dengan cap notaris resmi dan tanda tangan beliau yang tidak pernah dipublikasi. Dan ini, ia meletakkan dokumen dari map Randy, adalah salinan palsu yang baru saja Anda coba sahkan. Bagus Wibowo ikut membuka suara. Saya telah mencocokkan tanda tangan yang kalian bawa dengan spesimen tanda tangan Nyonya Putri yang saya miliki dalam data resmi. Hasilnya tidak cocok. Selain itu, cap sidik jari di halaman kedua tidak pernah terdaftar dalam sistem kami. Dan saya telah melaporkan semuanya ke Asosiasi Notaris, serta menghubungi pihak berwajib sebagai saksi. Randy mulai pucat. Putri, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Putri memotongnya. Aku tahu persis seperti apa yang kalian pikirkan. Kalian kira aku terlalu sibuk atau terlalu sakit untuk memperhatikan apa yang kalian lakukan? Kamu terlalu percaya diri, Randy. Dan kamu terlalu rakus, Mita. Mita menggertak, mencoba bertahan. Kamu tidak punya bukti kami memalsukannya. Putri tersenyum. Oh, saya punya lebih dari cukup. Rekaman percakapan kamu dengan Rika, yang kamu kira investor startup. Lalu pertemuan kamu dengan Randy di restoran, serta transkrip email dari laptop kantor yang telah diamankan IT perusahaan sejak 3 minggu lalu. Belum lagi laporan penyadapan aktivitas digital yang sah dari firma hukum keluarga saya. Kalian pikir saya tidak tahu apa yang kalian lakukan? Saya tahu. Bahkan sebelum kalian menyentuh dokumen pertama. Randy terduduk. Mita hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam. Sementara itu, 2 orang petugas dari Asosiasi Notaris masuk ke ruangan, diikuti oleh seorang perwakilan pengacara keluarga Putri. Kami di sini atas permintaan resmi untuk mencatat pelanggaran hukum dalam pengajuan dokumen palsu, ujar salah satu petugas.
Putri tidak puas hanya dengan membuat mereka malu. Ia ingin mereka mengerti bahwa setiap langkah mereka telah diawasi. Ia memutar sebuah rekaman suara dari ponselnya. Percakapan antara Randy dan Mita di dalam mobil 2 hari sebelumnya. Dia tidak akan sadar, Mi. Dia terlalu sibuk dan terlalu percaya. Begitu semua surat selesai, kamu akan pegang semuanya. Warisan, saham, properti, semuanya bisa pindah tangan dalam 2 minggu. Ujar suara Randy dari rekaman itu. Mita terdengar menjawab, aku nggak sabar. Hidup kita bakal berubah total, Ren. Putri menghentikan rekaman. Suasana hening. Randy menunduk, wajahnya penuh kekalahan. Tak ada yang bisa dibantah. Saya bisa membawa ini ke meja hijau, kata Putri dingin. Tapi saya ingin kalian tahu, semua ini bukan tentang uang atau harta. Ini tentang harga diri. Kalian telah berusaha merampas apa yang tidak pernah kalian bangun. Dan saya pastikan kalian tidak akan menyentuh sepeser pun dari yang bukan hak kalian. Mita mencoba berbicara. Putri, aku. Putri menatapnya tajam. Diam. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu masuk ke hidupku diam-diam. Mencuri kepercayaan yang bukan milikmu. Dan kamu pikir dunia akan selalu ramah padamu. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menambahkan, keluar dari hidupku. Dan jangan pernah muncul lagi. Mita berdiri, menangis, dan meninggalkan ruangan. Randy masih terpaku di tempatnya. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Bahkan sebelum permainan benar-benar dimulai, Putri telah menang. Sebelum ia pergi, Putri menatap Randy sekali lagi. Kamu bisa memilih jalanmu sendiri setelah ini. Tapi apapun yang kamu rencanakan, kamu sudah kalah. Karena aku bukan wanita yang akan kau hancurkan semudah itu. Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Randy yang kini tak lebih dari bayangan pria yang dulu ia cintai. Dunia di luar kantor notaris terasa lebih terang dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Putri merasa bebas. Ia telah memperjuangkan haknya, martabatnya, dan membuktikan bahwa ketika seorang wanita bijak disakiti, maka ia bisa berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dikalahkan siapapun. Pagi itu, udara terasa begitu tenang di halaman rumah warisan keluarga besar almarhum ayah Putri. Sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tetap megah dan terawat, dengan taman hijau yang mengelilinginya, menjadi tempat digelarnya pertemuan keluarga besar. Putri telah mempersiapkan hari ini sejak jauh-jauh hari. Ia tahu, jika ingin menghancurkan 2 orang pengkhianat itu sepenuhnya, ia harus melakukannya di hadapan orang-orang yang selama ini hanya melihat permukaan dari kehidupannya. Maka ia menyusun skenario rapi, menyusun meja besar di ruang tengah, menyiapkan tayangan video, dan memanggil semua anggota keluarga satu persatu, dari paman, bibi, sepupu, hingga keponakan yang selama ini tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Randy hadir dengan wajah penuh percaya diri. Meski kejadian di kantor notaris waktu itu membuatnya kalut, ia masih mengira bahwa Putri tidak akan berani membawa masalah ini ke tengah keluarga besar. Ia yakin Putri akan memilih diam demi menjaga nama baik keluarga, apalagi di hadapan para orang tua dan kerabat terpandang. Tapi betapa salahnya ia. Pukul 10 pagi, ruang tamu besar itu telah dipenuhi suara bisik-bisik dan pertanyaan yang mengambang di udara. Semua orang duduk dengan wajah penasaran, termasuk Ibu Putri, yang duduk di kursi utama dengan wajah tegas namun tenang. Putri berdiri di hadapan mereka semua, mengenakan kebaya modern berwarna navy, rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya tak sedikit pun gentar. Di belakangnya, sebuah layar besar telah dipasang. Di tangannya, remote kecil siap memutar semua bukti. Terima kasih sudah meluangkan waktu, ucap Putri membuka pertemuan, suaranya tenang namun tegas. Saya memanggil kalian semua ke sini bukan untuk memperingati sesuatu yang bahagia, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang telah lama saya sembunyikan demi menjaga nama baik keluarga.
Beberapa orang mulai saling pandang. Randy yang duduk di sisi kanan ruangan tampak gelisah. Ia menatap Putri, mencoba memberi kode agar tidak meneruskan. Namun Putri bahkan tidak melirik ke arahnya. Saya tahu, selama ini kalian melihat rumah tangga saya dengan Randy sebagai rumah tangga yang harmonis. Kami memang terlihat baik-baik saja. Tapi sayangnya, apa yang terlihat tak selalu mencerminkan yang sesungguhnya. Ia menekan tombol remote. Layar di belakangnya menyala, menampilkan video pertama. Rekaman itu memperlihatkan Randy dan Mita di sebuah restoran. Keduanya duduk berdekatan, bergandengan tangan, bahkan berpelukan. Beberapa anggota keluarga langsung menutup mulutnya kaget. Astagfirullah, itu Randy kan? Ujar seorang bibi Putri dengan mata membelalak. Itu bukan istrinya. Siapa wanita itu? Putri tidak menjawab, ia membiarkan video terus berjalan. Kali ini, rekaman percakapan mereka diputar. Terdengar jelas bagaimana Randy berbicara tentang pengalihan warisan, tentang bagaimana ia akan membuat Putri menandatangani dokumen, dan bagaimana Mita akan menerima keuntungan dari semua itu. Kamu tinggal pegang dokumennya, Mi. Begitu semua atas nama kamu. Kita pergi dari sini. Aku bisa ceraikan Putri pelan-pelan. Bilang aja kami udah gak cocok. Nanti mereka semua bakal pikir itu masalah pribadi. Gema rekaman itu mengisi seluruh ruangan. Keheningan yang menyusul terasa mencekam. Wajah para anggota keluarga berubah, dari penasaran, menjadi terkejut, lalu marah. Seorang paman berdiri dan menunjuk ke arah Randy. Jadi kamu selama ini mengincar harta keluarga kami. Randy berdiri, mencoba menjelaskan. Tunggu dulu. Ini semua. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Putri hanya menyusun ini agar aku kelihatan buruk. Dia manipulatif. Dia sengaja menjeratku. Namun suara Randy langsung tenggelam saat Putri memutar rekaman kedua. Rekaman saat Mita menandatangani surat kerja sama fiktif bersama investor gadungan Rika. Dalam video itu, Mita terlihat antusias membicarakan saham, aliran dana, dan keuntungan dari proyek yang jelas-jelas menggunakan nama Putri secara ilegal. Dia gak bakal tahu, Rika. Putri itu terlalu percaya sama Randy. Lagian, kan dia juga nggak ngerti sistem legal yang kamu bikin. Putri menghentikan video. Ia menatap setiap wajah yang kini memandangnya dengan campuran rasa iba dan rasa hormat. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang sistematis. Mereka merencanakan untuk mengambil seluruh harta keluarga yang diwariskan padaku, memalsukan dokumen, dan menjatuhkan reputasi keluarga kita. Ibu Putri yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Suaranya berat dan penuh ketegasan. Randy, kau sudah diberi kepercayaan, diberi tempat di keluarga ini. Ayah Putri bahkan menyambutmu dengan tangan terbuka. Dan sekarang, kau balas semua itu dengan merusak kehormatan keluarga. Randy mulai gemetar. Ia tahu tak ada lagi ruang untuk membela diri. Ia mencoba berjalan ke arah Putri, namun dua orang sepupu Putri segera berdiri dan menghadangnya. Jangan dekat-dekat, ujar salah satu dari mereka. Kau bukan bagian dari kami lagi. Putri mengambil napas panjang. Ia membuka map terakhirnya dan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kuasa atas seluruh aset. Ini surat resmi yang sudah saya daftarkan. Mulai hari ini, kamu, Randy, tidak memiliki hak apapun atas harta warisan keluarga. Semua akses, semua fasilitas, semua saham yang dulu aku berikan atas nama kepercayaan, telah aku cabut sepenuhnya. Dan Mita, dia akan berurusan langsung dengan hukum. Randy tak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, wajahnya merah padam, namun masih berusaha berdiri dengan angkuh. Kamu pikir kamu sudah menang, Putri? Katanya lirih. Permainan belum selesai. Putri menatapnya tajam.
Permainan ini sudah selesai untukmu, Randy. Yang belum selesai adalah pertanggungjawaban di hadapan hukum. Dan jangan harap ada satupun dari keluarga ini yang akan membantumu. Suasana pertemuan itu berubah total. Dari yang semula dipenuhi tanya, kini menjadi panggung untuk kebenaran. Beberapa keluarga memeluk Putri, menyatakan dukungan mereka. Sepupu-sepupunya yang dulu cuek kini menepuk pundaknya dengan bangga. Bahkan paman yang biasanya keras kepala, kini berkata, "Kau mewarisi keberanian ayahmu, Putri. Dan kami bangga padamu." Mita tidak hadir di pertemuan itu, namun kabar mengenai tayangan video dan bukti-bukti yang tersebar dengan cepat membuatnya hancur secara sosial. Teman-temannya menjauhinya. Pekerjaannya di perusahaan milik kerabat Randy langsung dihentikan, dan nama baiknya tercoreng. Ia mencoba menghubungi Randy, namun Randy sendiri kini terisolasi. Setelah semua orang pergi, tinggal Putri dan ibunya di ruang tengah. Sunyi, tapi hangat. Sang ibu menggenggam tangan Putri, menatapnya penuh haru. "Kamu sudah kuat, Nak. Kamu sudah melewati semuanya dengan kepala tegak. Ayahmu pasti bangga." Putri mengangguk, menahan air mata. "Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak warisan keluarga ini. Tidak untuk uang, tidak untuk kekuasaan, dan tidak untuk cinta palsu." Di luar, angin bertiup lembut, menggoyang daun-daun di taman yang sejak pagi menyaksikan sejarah. Hari itu, Putri bukan hanya membongkar semua kebusukan yang bersembunyi di balik senyum suaminya. Ia telah mengukir dirinya sendiri sebagai wanita yang berdiri kokoh, bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai penjaga kehormatan keluarga. Sejak hari itu, nama Randy bagai lenyap dari lingkaran keluarga besar Putri. Ia tidak lagi punya tempat, tidak lagi punya pijakan. Semua akses ke perusahaan dicabut, kartu kredit diblokir, mobil yang biasa ia gunakan ditarik kembali oleh pihak perusahaan, dan rekening bersama yang pernah ia kendalikan dibekukan. Dunia yang sebelumnya ia nikmati dalam kemewahan dan kemudahan kini berubah menjadi sepi dan sempit. Randy tidak siap menghadapi kejatuhan. Pria yang selama ini hidup di balik topeng suami sempurna itu mulai kehilangan arah, dan saat harga dirinya hancur, ia melakukan apa yang biasa dilakukan oleh pecundang, menyerang balik. Tak lama setelah pertemuan keluarga itu, Putri mendapati berita-berita sumbang mulai bermunculan. Awalnya berupa bisik-bisik di media sosial yang menyeret nama lamanya, masa lalu yang tidak pernah ia buka secara publik. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan cerita lama, menyebut Putri sebagai wanita yang dulunya pernah memanfaatkan mantan kekasih demi mendekati keluarga pengusaha, isu basi yang sudah lama mati, tapi kini dihidupkan kembali dengan bahasa yang lebih jahat. Tidak butuh waktu lama bagi Putri untuk tahu siapa dalangnya. Apalagi saat ia melihat salah satu postingan yang menyebut nama teman lamanya yang kini berada di luar negeri. Seseorang yang hanya dikenal oleh segelintir orang, termasuk Randy. Ia menghela napas pelan. Dia benar-benar panik, bisiknya pelan. Putri tahu, serangan ini bukanlah untuk membuktikan kebenaran. Randy sedang kalap. Ia ingin membalas malu yang diterimanya, bahkan jika harus membuka luka lama. Ia mulai muncul di acara podcast kecil, berpura-pura menjadi korban yang ditinggalkan, menyiratkan bahwa ia hanya pria biasa yang menikahi wanita pewaris kekayaan dan kemudian dikhianati. Ia berkata penuh kepalsuan, "Saya hanya ingin rumah tangga yang sederhana. Tapi sejak awal, dunia kami berbeda. Saya tidak pernah cukup untuknya." Banyak yang percaya, karena begitulah media bekerja. Beberapa simpati, beberapa menyudutkan Putri. Tapi Putri tidak bergeming. Ia tahu ini bukan perang simpati. Ia tidak butuh semua orang berpihak padanya. Ia hanya perlu menjaga kebenaran tetap utuh, dan membiarkan waktu membuka siapa sebenarnya Randy. Mita, di sisi lain, mulai merasakan dampak dari kekacauan ini. Ia mendapati dirinya jadi bahan gunjingan. Beberapa teman bisnisnya menarik diri,
Proyek yang ia kerjakan dihentikan karena kasus hukum yang masih berjalan. Ia pun mulai merasa Randy bukanlah sosok yang ia kira selama ini. Randy tidak lagi perhatian seperti dulu, lebih sering marah-marah, dan bahkan menyalahkannya atas semua kegagalan. Kalau kamu nggak terlalu ceroboh tanda tangan surat bodoh itu, semua nggak bakal seperti ini, bentak Randy suatu malam. Mita hanya bisa diam, menahan air mata. Ia sadar, ia hanya dimanfaatkan. Suatu malam, saat Randy pulang dalam keadaan mabuk, Mita mencoba bicara. Kamu berubah, Ren. Kamu bukan orang yang dulu aku kagumi. Aku ikut kamu karena aku kira kamu berani. Kamu hebat. Tapi sekarang, kamu cuma menyalahkan orang lain. Randy tertawa sinis. Kamu pikir aku butuh kamu? Kamu itu hanya pion, Emite. Dari awal aku cuma butuh kamu karena kamu bisa dikendalikan. Ucapan itu menjadi pukulan telak bagi Mita. Hatinya runtuh. Ia bangkit dari sofa, meraih tasnya, dan malam itu juga meninggalkan apartemen yang selama ini mereka tempati bersama. Ia tidak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia hanya alat. Dan alat yang sudah rusak, tidak akan dipertahankan. Sementara itu, Putri bergerak cepat. Ia tahu permainan harus segera diselesaikan. Ia mengumpulkan semua bukti serangan Randy yang bersifat fitnah dan menyebarkannya ke tim hukum yang sudah siap dengan gugatan pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, ia juga menelusuri seluruh transaksi mencurigakan yang pernah terjadi selama Randy terlibat dalam pengelolaan asetnya. Dari hasil audit, ditemukan beberapa pengalihan dana dalam jumlah kecil namun konsisten yang ditransfer ke rekening atas nama kerabat Randy. Putri tidak langsung membawa semua itu ke pengadilan. Ia menyusun semuanya dalam satu berkas tebal, dan mengirimkannya secara pribadi ke kantor Randy yang kini telah berubah menjadi ruangan sepi di sebuah coworking space. Bersama berkas itu, ia menyelipkan satu surat tulisan tangan. Kamu sudah mencoba menyerang dari belakang, menyebar kebohongan, dan membuat aku tampak kotor di mata dunia. Tapi kamu lupa satu hal. Ren, aku tidak pernah takut dengan masa laluku, karena aku tidak pernah hidup dengan kebohongan. Kamu, bahkan hidupmu hari ini dibangun dari kepalsuan. Dan sebentar lagi, semuanya akan kau bayar. Putri. 2 hari kemudian, Randy mendapat surat panggilan dari pengadilan atas gugatan fitnah dan pencemaran nama baik. Ia juga menerima pemberitahuan dari penyidik keuangan atas dugaan penggelapan dana selama ia mengelola sebagian kecil aset keluarga Putri. Dunia Randy mulai runtuh, sedikit demi sedikit. Ia mencoba menghubungi Mita, tak ada jawaban. Ia menghubungi pengacaranya mundur. Ia bahkan mencoba menghubungi ibu Putri, meminta kesempatan bicara, tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Di sisi lain, Putri tetap menjalankan hidupnya seperti biasa. Ia kembali aktif mengelola perusahaan, menghadiri undangan forum wanita pengusaha, dan bahkan mulai membuka peluang investasi baru dengan menggandeng para pengusaha muda yang memiliki rekam jejak bersih. Di setiap langkahnya, ia membawa cerita tentang ketegasan dan ketangguhan. Banyak yang awalnya ragu kini mulai menghormatinya. Putri tidak pernah menyebut nama Randy di depan umum. Ia memilih diam. Karena bagi Putri, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika lawan berteriak kalah. Tapi ketika mereka tak lagi bisa menyentuhmu, bahkan untuk menyakitimu. Di sebuah sore, saat ia duduk di balkon rumah sambil membaca koran, asistennya datang membawa kabar. Bu Putri, tadi kami mendapat surat dari kuasa hukum Pak Randy. Mereka mengajukan mediasi. Putri menutup koran perlahan. Mediasi? Tanyanya tenang. Ya, Bu. Mereka ingin menyelesaikan kasus pencemaran nama baik secara damai. Putri tersenyum. Senyum tipis, tidak sinis. Hanya tanda bahwa ia sudah memprediksi semua ini. Ia menatap langit sore yang mulai jingga. Bilang pada mereka, ucap Putri pelan,
bahwa aku hanya akan bertemu di meja sidang. Asisten itu mengangguk dan mundur perlahan. Permainan sudah mendekati akhir. Dan Putri tahu, setiap langkahnya kini bukan hanya tentang membalas, tapi tentang membuktikan bahwa seorang wanita tidak harus membalas dengan teriakan, tapi dengan kemenangan yang membuat siapapun tak mampu lagi berdiri untuk melawan. Putri duduk tenang di ruang kerjanya, dikelilingi berkas-berkas legal yang tertata rapi. Di tangannya, ia memegang sebuah map dengan lambang pengadilan negeri tersemat di sudut atas. Pagi itu, ia baru saja menandatangani dokumen terpenting dalam seluruh hidupnya. Permohonan pembekuan seluruh aset atas nama Randy, termasuk harta bersama selama pernikahan mereka yang dicapai dengan cara-cara curang. Ia tidak melakukannya dengan marah, bukan juga karena dendam semata, tapi karena ia sadar, jika ia membiarkan harta itu tetap berada di tangan orang yang salah, maka perjuangan orang tuanya dan martabat keluarganya akan lenyap sia-sia. Tim hukumnya telah bekerja tanpa celah. Semua bukti manipulasi keuangan, tanda tangan palsu, serta percakapan digital antara Randy dan Mita sudah mereka lengkapi dalam satu bundel dokumen besar yang diserahkan ke pengadilan. Tak sampai 2 minggu, hakim mengabulkan permintaan pembekuan aset. Tak hanya itu, surat perintah penyitaan sementara atas harta bersama pun dikeluarkan. Dalam artian hukum, Randy tidak bisa menyentuh satupun rupiah yang masih terkait dengan nama Putri, apalagi menjual, memindahtangankan, atau meminjamkan aset tersebut kepada pihak ketiga. Putri berdiri di depan cermin panjang di ruang kerjanya. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Yang ada hanya ketegasan dalam tatapannya. Ini bukan hanya milikku, gumamnya pelan. Ini milik ayah, milik ibu. Dan aku hanya penjaga sementara dari semua warisan ini. Namun Putri tahu, langkahnya tak bisa berhenti di situ. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kekuasaan atas harta yang terus-menerus diperebutkan. Maka ia menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membentuk sebuah yayasan. Bukan atas namanya sendiri, tapi atas nama kedua orang tuanya, Yayasan Hidayat Nirmala. Yayasan itu bertujuan untuk mengelola dan menyalurkan sebagian besar aset keluarga ke kegiatan sosial dan pendidikan. Beberapa tanah akan diubah menjadi lahan pertanian organik yang akan dikelola petani lokal. Beberapa gedung dan rumah akan disewakan, dan keuntungannya disalurkan untuk beasiswa anak-anak kurang mampu di desa asal ayahnya. Putri menggandeng lembaga hukum independen untuk mengawasi yayasan tersebut, memastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk menyalahgunakannya. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa mencairkan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Ia ingin semua orang tahu, terutama mereka yang pernah berusaha merebut hartanya, bahwa harta itu kini berada di tempat yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, Randy yang kini berada dalam tekanan dari segala arah, mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan mental. Ia berpindah dari satu kantor hukum ke kantor lain, mencari celah, mencari pembenaran, namun tak ada yang mampu menolongnya. Apalagi saat ia mendengar kabar bahwa Mita, satu-satunya orang yang ia harap bisa menemaninya menghadapi badai, tiba-tiba memutuskan kerjasama. Mita tidak meninggalkan Randy karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengalami tekanan sosial, ditinggalkan oleh rekan kerja, dan diancam hukuman atas tanda tangan fiktif serta rekayasa bisnis, Mita tahu satu-satunya jalan keluar adalah menyerahkan semuanya. Ia pun menemui kuasa hukum Putri, membawa seluruh salinan email, chat pribadi, serta dokumen lain yang menjadi bukti keterlibatan Randy secara langsung. Ia juga membuat pernyataan tertulis di hadapan notaris, mengakui bahwa semua rencana pemalsuan dan penggelapan berasal dari Randy, dan ia hanya mengikuti karena terpengaruh dan dimanipulasi secara emosional. Tim hukum Putri menerima semua itu dengan netral, namun mencatat dan mengarsipkan semuanya sebagai tambahan bukti. Dalam waktu singkat, laporan Mita menjadi pelengkap sempurna untuk memperkuat tuntutan terhadap Randy.
Kini posisi Randy semakin lemah. Ia tidak hanya harus menghadapi gugatan cerai dan pencemaran nama baik, tapi juga kasus pidana karena pemalsuan dokumen dan penggelapan. Saat kabar pengkhianatan Mita sampai ke telinganya, Randy meledak. Ia mengamuk, membanting meja di kamar sewaannya yang sempit, memaki semua orang, bahkan menyalahkan Mita sebagai pengkhianat sejati. Tapi siapa yang bisa ia salahkan kini? Ia sendiri yang membentuk lingkaran kebohongan itu. Dan ketika semuanya pecah, tak ada yang mau bertahan di dalamnya bersamanya. Putri tidak menonton kejatuhan Randy dengan penuh kebencian. Ia tidak menyimpan foto-foto bukti, tidak membuka lembaran dokumen dengan rasa puas. Ia hanya menjalankan semua langkah dengan tanggung jawab yang dingin namun adil. Ia tahu, jika ia membiarkan emosi menguasai, maka ia akan menjadi seperti Randy, mengambil yang bukan haknya, memanipulasi keadaan demi kepentingan pribadi. Ia tak mau jadi seperti itu. Sore itu, Putri duduk bersama ibunya di taman belakang rumah. Di meja kecil di antara mereka, ada teh melati hangat dan kue kering buatan rumah. Sang ibu, yang sejak awal selalu memperhatikan Putri dengan kekhawatiran dalam diam, akhirnya membuka suara. "Kamu yakin ingin menyerahkan semua itu ke yayasan, Nak?" tanya beliau perlahan. "Bukankah kamu juga punya hak untuk menikmatinya?" Putri menatap wajah ibunya, lalu menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin hidup hanya dari apa yang aku warisi, Bu. Aku ingin membangun sesuatu dengan tanganku sendiri. Apa yang ayah dan ibu tinggalkan, biar jadi ladang pahala, bukan sumber perebutan." Ibu Putri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Ayahmu pasti bangga. Sangat bangga." Hari-hari berikutnya, Putri sibuk dengan peresmian yayasan. Ia mengundang media, tokoh masyarakat, dan anak-anak penerima beasiswa pertama. Dalam pidatonya, ia tidak menyinggung masa lalu, tidak menyebutkan Randy atau pengkhianatan. Ia hanya berbicara tentang harapan, tentang membangun masa depan, dan tentang pentingnya menjaga amanah. Harta bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dimanfaatkan. Kita semua akan mati, tapi nilai dari apa yang kita tinggalkan akan terus hidup, jika kita menanamnya di tempat yang benar. Ucapnya di akhir pidato, disambut tepuk tangan para hadirin. Dari jauh, seorang reporter bertanya, "Ibu Putri, apakah ini juga bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang pernah mencoba merebut semua ini dari Anda?" Putri tersenyum. "Bukan. Ini bukan balas dendam. Ini bentuk perlindungan. Bukan untuk saya, tapi untuk generasi setelah saya." Dengan langkah tenang, Putri meninggalkan podium. Hari itu ia tak hanya menunjukkan dirinya sebagai pewaris yang bijak, tapi juga sebagai pemimpin yang memilih untuk menyelamatkan warisan dengan cara paling elegan, menyerahkannya untuk kebaikan banyak orang. Sementara itu, Randy perlahan lenyap dari sorotan. Nama dan wajahnya menghilang dari pemberitaan. Tidak ada yang peduli lagi siapa dia, apa yang ia pernah punya, atau apa yang sedang ia perjuangkan. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, terlalu banyak tipu daya, dan akhirnya kalah oleh kebenaran yang berdiri tanpa perlu banyak bicara. Suasana ruang sidang hari itu begitu hening. Hanya suara ketukan palu hakim dan gemerisik kertas yang terdengar, seolah waktu sengaja memperlambat detiknya untuk mengiringi akhir dari sebuah pertunjukan panjang. Di ruangan itu, di balik kaca tebal dan tembok dingin, duduklah dua orang yang dulu pernah mencoba merebut segalanya dari Putri, Randy dan Mita. Wajah keduanya kini jauh dari kesombongan yang pernah mereka banggakan. Randy tampak kusut dengan mata cekung dan kemeja kusam, sedangkan Mita duduk diam, menunduk dalam balutan blazer abu-abu yang sudah tak lagi memancarkan pesona yang sama. Mereka seperti dua buah patung yang kehilangan jiwa, menanti palu keadilan jatuh ke kepala mereka. Putri melangkah masuk ke ruangan dengan anggun. Langkahnya tenang, berwibawa, tak tergesa dan tak bergetar sedikitpun. Ia mengenakan setelan hitam sederhana namun elegan,
Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tak menampilkan sedikit pun rasa benci. Tidak ada kemarahan, tidak ada senyum puas. Hanya ketegasan. Hari itu bukan soal pembalasan, tapi penyelesaian. Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berdiri tegak sampai akhir. Dan Putri telah membuktikan, ia berdiri bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk menyelesaikan semuanya dengan kepala tegak. Ketika duduk di kursinya, mata Putri sempat bertemu pandang dengan Randy. Tatapan kosong dari pria yang dulu pernah ia cintai kini tak mampu menyembunyikan kepanikan. Ia mencoba mencari celah dari tatapan itu. Celah maaf, celah ragu, celah bahwa Putri mungkin masih memikirkan masa lalu mereka. Tapi Putri tidak memberi apapun. Tidak belas kasihan. Tidak keraguan. Karena baginya, ini sudah selesai. 1 jam berlalu dalam proses pembacaan dakwaan. Semua bukti yang telah dikumpulkan sejak beberapa bulan lalu ditampilkan kembali di ruang sidang. Rekaman percakapan, salinan dokumen palsu, bukti transaksi, hingga surat pengakuan dari Mita yang menjadi pukulan telak bagi Randy. Hakim tampak tenang namun tegas. Para saksi bergantian memberi keterangan, dan tak satu pun berpihak pada keduanya. Lalu tiba waktunya Putri bicara. Hakim mempersilakan ia menyampaikan pernyataan sebagai korban sekaligus pemilik sah dari seluruh aset yang nyaris dirampas melalui manipulasi. Putri berdiri, tubuhnya tegak, suara jernih, dan mata tajam menatap ke depan. Tapi bukan kepada hakim ia bicara, melainkan kepada Randy dan Mita. Aku tahu sejak awal. Sejak pertama kali kamu menyentuh dokumen itu tanpa izin. Sejak kamu mulai bicara pelan-pelan di teleponmu, sejak kamu membawa wanita ini ke dalam hidup kita, dan menyisipkannya dalam skema yang kalian kira cerdas. Tapi aku diam. Bukan karena bodoh. Tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh kalian berani bermain. Ia berhenti sejenak, menghela napas, lalu melanjutkan, aku diam bukan karena lemah. Aku diam karena aku ingin menjebak kalian dengan cara yang tidak bisa kalian sangkal. Aku menunggu saat di mana semua topeng kalian jatuh sendiri. Dan hari ini, kalian duduk di situ, bukan karena aku menjatuhkan kalian. Tapi karena kalian menggali lubang dan terjun ke dalamnya sendiri. Wajah Randy berubah merah padam. Ia membuka mulut seolah ingin membela diri, tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Mita menunduk lebih dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Putri kembali menatap hakim. Yang mulia, saya tidak meminta hukuman yang berat. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Karena keadilan bukan tentang membalas, tapi tentang memberi pelajaran kepada siapapun yang mengira kepercayaan bisa dibeli, atau warisan bisa direbut dengan cara licik. Setelah pernyataan itu, ruangan kembali sunyi. Tak lama kemudian, hakim mengetukkan palu untuk terakhir kalinya. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, serta pengakuan terdakwa, maka pengadilan negeri menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Randy Wiratma selama 2 tahun penjara dengan denda atas pemalsuan dokumen dan upaya penipuan warisan. Sementara terdakwa Mita Amelia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, dan wajib mengikuti rehabilitasi sosial atas perannya dalam pelanggaran ini. Palu diketukkan. Sidang dinyatakan selesai. Putri tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, merapikan tasnya, dan berjalan keluar ruangan. Di balik bahunya, ia mendengar suara kecil dari Mita. Putri, maaf. Namun Putri tidak menoleh. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Di luar ruang sidang, sinar matahari menyambutnya. Udara segar menggantikan sesak yang selama ini memenuhi dadanya. Ia merasa seperti membuka jendela setelah bertahun-tahun terkurung dalam kamar gelap. Kali ini, ia benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari semua luka yang berusaha ditorehkan oleh orang-orang yang ia percayai dulu. Hari-hari berikutnya, Putri kembali menata hidupnya.
Ia menjual beberapa properti yang dulu sempat di bawah nama bersama, dan hasilnya disalurkan sepenuhnya ke yayasan yang kini aktif menjalankan program sosial. Ia juga mulai menulis buku tentang keberanian seorang perempuan mempertahankan haknya, bukan untuk populer, tapi untuk meninggalkan warisan pemikiran. Buku itu berjudul, Dari Diam Menjadi Tegas. Banyak yang mulai mendekat kepadanya, media, pengusaha, bahkan laki-laki baru yang mengaguminya. Tapi Putri belum ingin membuka hati. Ia masih dalam masa menyembuhkan dirinya, mengenali kembali siapa dirinya yang sejati setelah semua badai berlalu. Suatu sore, ia duduk sendiri di taman belakang rumah, mengenang segalanya. Ia tidak menangis. Ia tidak mengeluh. Ia hanya mengingat. Aku tidak kalah, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku tidak hancur. Aku hanya sedang belajar, dan sekarang aku tahu. Putri tahu. Permainan terakhir telah ia menangkan. Tapi bukan karena Randy kalah, atau Mita dipenjara. Bukan. Ia menang karena ia tetap menjadi dirinya sendiri. Anggun, bijak, dan tidak terjebak dalam kebencian. Ia tidak berubah menjadi sosok penuh dendam. Ia tidak membalas dengan cara yang sama seperti mereka. Ia membalas dengan kecerdasan, dengan keberanian, dan dengan keteguhan hati. Kini ia berdiri sebagai pemenang sejati. Bukan karena harta kembali padanya, tapi karena harga dirinya tetap utuh. Karena dalam badai yang berusaha menenggelamkannya, ia memilih menjadi karang, diam, kokoh, dan tak tergoyahkan. Dan hari itu, dengan seluruh keberaniannya, Putri menatap masa depan, tanpa takut. Dalam hidup, terkadang kita harus menghadapi pengkhianatan dari orang-orang yang paling kita percaya. Luka itu dalam, tapi bukan berarti kita harus hancur karenanya. Seperti Putri, belajarlah untuk tenang di tengah badai, cerdas dalam mengambil keputusan, dan jangan pernah membalas kejahatan dengan cara yang sama. Gunakan akal dan hati. Karena sejatinya, balas dendam paling elegan bukan teriakan, tapi keberhasilan dan harga diri yang tetap utuh. Jangan pernah takut memperjuangkan apa yang menjadi hakmu. Tapi jangan pula kehilangan jati diri saat melakukannya. Sebab kekuatan seorang perempuan bukan hanya terlihat dari keberaniannya melawan, tapi dari kemampuannya berdiri tegar tanpa kehilangan martabat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah Putri hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa pelajaran, kekuatan, dan inspirasi untuk setiap hati yang pernah merasa dikhianati. Jangan pernah ragu untuk memilih dirimu sendiri, karena kamu pantas untuk bahagia, dan kamu layak untuk menang dengan cara yang terhormat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dengan hangat.